Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Adensya Nugroho. Aku dari kelas 10C. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal ngajarin teman-teman semua apa itu sih persamaan kuadrat dan bagaimana cara kita ngerjainnya dan apa saja metode-metode efektif yang bisa kita gunakan dalam mencari persamaan kuadrat ini. Jadi buat teman-teman yang penasaran, simak aja videonya dan selamat menonton. Oke semuanya, seperti yang tadi aku bilang, aku bakal ngajarin kalian persamaan kuadrat. Pertama-tama kita pasti harus mulai dulu dari pengertiannya. Apa sih persamaan kuadrat itu? Jadi teman-teman, persamaan kuadrat itu adalah persamaan polinomial atau suku banyak dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Nah, jadi persamaan kuadrat itu variabel pangkat tertinggi dari variabelnya itu adalah 2. Nah, di sini contohnya ini nih. Ini adalah bentuk suku umumnya, yaitu ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, pasti teman-teman banyak yang nanya nih, apa sih bedanya persamaan kuadrat sama persamaan linear? Nah, jadi teman-teman, tadi kan aku udah bilang, kalau persamaan kuadrat itu adalah persamaan dengan pangkat tertinggi variabelnya itu ada 2. Nah, kalau persamaan linear itu, pangkat tertinggi variabelnya itu adalah 1. Nah, jadi itu teman-teman yang ngebedain antara persamaan kuadrat ini dengan persamaan linear. Nah, setelah kita ketahui bentuk umum dan juga pengertiannya, kita bakal masuk teman-teman ke metode-metode yang bisa gunain. Nah, kali ini aku bakal ngejelasin 3 metode utama yang bisa kita gunakan untuk mencari persamaan kuadrat. Metode pertama itu adalah penfaktoran, yang kedua adalah metode kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah metode rumus ABC. Nah, pasti teman-teman bakal penasaran kan gimana sih cara ngerjain yang penfaktoran, kuadrat sempurna gimana, dan bagaimana rumus ABC. Nah, nggak pakai lama, ayo kita mulai. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita bakal langsung mulai aja. Jadi di sini diketahui persamaan kuadratnya itu adalah x kuadrat ditambah 6x dikurang 16 sama dengan 0. Oke, seperti tadi aku bilang ada 3 metode ya. Jadi kita bakal masuk ke metode yang pertama. Metode pertama yaitu adalah metode pemfaktoran. Jadi kita bakal tulis dulu rumus persamaan kuadratnya dulu, yaitu 6x kuadrat ditambah 6x dikurang 16 sama dengan 0. Nah, gimana sih cara ngerjain metode pemfaktoran ini? Jadi teman-teman, metode pemfaktoran itu kita bakal kerjain dengan cara begini teman-teman. Jadi, ini x kuadrat kita lambangkan sebagai A. 6x kita umpamakan sebagai B. Dan min 16 kita umpamakan sebagai C. Nah, cara untuk mencari persamaan kuadrat itu teman-teman. Jadi, A itu dikali C teman-teman. A dikali C. Jadi di sini ada X kuadrat berarti 1 dikali min 16. Berarti min 16. Terus gimana cara nyari akar-akarnya? Jadi teman-teman, cara nyari akarnya itu adalah berapa kali berapa yang hasilnya min 16 dan berapa tambah berapa yang hasilnya itu B, yaitu 6. Nah teman-teman, min 16 ini kita bisa coba dengan berbagai macam perkalian ya. Kayak 4 dikali min 4 atau 1 dikali min 16. Nah teman-teman, jadi di sini aku udah nemu apa sih yang hasilin berapa kali berapa yang hasilnya min 16 dan berapa tambah berapa yang hasilnya itu 6. Jadi aku nemunya itu adalah 8 dikali min 2. 8 dikali min 2 16, min 16, 8 dikurang 2 hasilnya 6. Berarti kita langsung masuk aja ke akar-akarnya. X ditambah 8 dan X min 2 sama dengan 0. Nah teman-teman, karena ini sama dengan 0, kita bisa nulis begini teman-teman. X ditambah 8 sama dengan 0. X dikurang 2 sama dengan 0. Oke teman-teman, berarti X1 nya ini semua pindah ruas ya teman-teman ya. Berarti ini 8 nya pindah ruas, min 2 nya pindah ruas. Jadi kita bakal dapetin X1 sama dengan min 8. Dan X2 nya sama dengan 2. Oke teman-teman, ini adalah metode pemfaktoran. Kita sudah nemuin kalau X1 nya itu min 8 dan X2 nya adalah 2. Jadi untuk metode pemfaktoran kita udah selesai. Oke teman-teman, kita bakal lanjut. Tadi metode pemfaktoran itu udah selesai ya. Nah sekarang teman-teman pegangan, karena kita masih ada 2 lagi. Nah kita bakal lanjut ke metode kuadrat sempurna. Nah teman-teman siap-siap, karena menurut aku ini tuh salah satu metode yang paling rumit tapi juga paling efektif. Oke teman-teman, gimana caranya? Ayo kita mulai. Seperti biasa, kita tulis dulu persamaan kuadratnya.
X kuadrat ditambah 6X dikurang 16 sama dengan 0. Nah teman-teman, kalau metode persamaan kuadrat sempurna ini C-nya ini bakal kita pindah ruasin ke sebelah kanan. Jadi kayak gini teman-teman. Jadinya jadi X kuadrat ditambah 6X sama dengan 16. Nah pasti teman-teman langsung nanya, lah kok itu ada yang bagian kosong sih Di? Nah iya teman-teman, jadi di rumus persamaan kuadrat sempurna itu rumusnya itu ada 1/2B kuadrat. 1/2B kuadrat, nah berarti ini ada 1/2B kuadrat, berarti B per 2 kuadrat teman-teman ya. B nya kan 6, berarti di sini kita tulisnya itu adalah 6/2 kuadrat ditambah teman-teman ya. Nah di kanan juga 16 nya itu ditambah sama 6/2 kuadrat. Oke teman-teman, jadi biar gampang itu aku bakal langsung sederhanain aja ya. Jadi 6 dibagi 2 itu kan 3. Jadi aku bakal jadi sederhanain menjadi 3 pangkat 2. Jadi gini ya teman-teman ya. X kuadrat ditambah 6X ditambah 3 kuadrat sama dengan 16 ditambah 3 kuadrat. Nah gitu teman-teman. Nah teman-teman, cara selanjutnya itu adalah kita bakal mungkin bahasa gampangnya kayak gabungin ya teman-teman ya. Jadi itu X kuadratnya ini bakal kita gabungin sama si 3 pangkat 2 nya ini. Cuman kuadratnya itu kita pindahin keluar. Jadi kita masukin gini aja. Jadi X ditambah 3 kuadrat sama dengan 16. 3 pangkat 2 adalah 9. Oke kita lanjut terus. Jadinya maaf teman-teman, X ditambah 3 kuadrat sama dengan 25. Nah oke teman-teman, jadi karena ini ada kuadratnya, kuadrat kalau kita pindahin ke kanan itu bakal menjadi akar. Jadi kita bakal ubah jadi gini aja. X ditambah 3 sama dengan plus min ya, plus min akar dari 25. Oke ini dia teman-teman ya. Kita udah mau mencapai tahap akhir. Jadi teman-teman, jadi ini kita langsung sederhanain aja ya. Kan akar dari 25 itu kan 5 ya. Jadi X plus 3 sama dengan plus minus 5. Oke teman-teman, jadi kita bakal langsung masuk aja ke X1 ke X2 nya itu. Jadi untuk X1 nya itu sama dengan jadi 3 ini kita pindah terus teman-teman ya. Jadi min 3 ditambah 5. X1 sama dengan min 3 tambah 5, 2. Terus kita lanjut lagi ke X2 nya. Sama teman-teman, cuma ini kita sekarang dikurang. X2 nya sama dengan min 3 dikurang 5. X2 sama dengan min 3 dikurang 5 sama dengan 8. Min 8. Nah sama gak teman-teman sama kayak metode perfaktoran? Kalau sama berarti cara kita benar ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk metode kuadrat sempurna kita nyatakan selesai. Oke teman-teman, jangan senang dulu karena kita masih ada satu metode lagi yang belum kita selesain. Ditunggu teman-teman ya. Let's go. Oke teman-teman, gak berasa kita udah masuk ke metode cara terakhir, yaitu metode rumus ABC. Setelah dua metode yang udah kita laluin tadi itu kayak metode pemfaktoran dan metode kuadrat sempurna itu udah kita laluin. Dan sekarang kita udah sampai di akhir, yaitu rumus terakhir atau metode terakhir, yaitu metode rumus ABC teman-teman. Oke, langkah pertama sama kayak sebelum-sebelumnya, kita tulis dulu persamaan kuadratnya ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini ada X kuadrat ditambah 6X dikurang 16 sama dengan 0. Oke, jadi teman-teman, untuk inti dari rumus ABC ini adalah, bentuk umum dari rumus ini adalah ini teman-teman ya, min B. Oke, karena ini kita cari X plus X dulu, jadi kita plus minus lagi ya, plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2.
Oke nih teman, jadi min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2 ini adalah inti atau bentuk umum dari rumus ABC ini teman-teman, yang bakal membantu kita untuk menemukan X1 dan X2 nya. Oke, nggak usah lama-lama karena videonya juga udah lumayan panjang, kita bakal langsung aja masuk ke rumusnya teman-teman ya. Kita lanjut di bawah sini aja kayaknya ya. Oke teman-teman, tadi min B itu ada 6, karena min B jadi kita masukin aja min 6 plus minus akar. Oke, B kuadrat berarti 6 kali 6 masuknya langsung ya teman-teman ya. 36 dikurang 4AC. 4AC berarti 4 min 4 dikali 1 min 4. Min 4 dikali 16 itu sekitar 64 teman-teman. Positif 64. Min 4 dikali min 16. Min ketemu min plus. Jadi min 4 kali min 16 sama dengan 64 per 2A. Maaf teman-teman, per 2A. 2A berarti 2 dikali A, A-nya 1, berarti tetap 2. Ya teman-teman, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Min 6 plus minus akar. Oke, 36 ditambah 64 berapa teman-teman? Ya, 36 ditambah 64 adalah 100. Nah, cakep nih teman-teman angkanya nih. Suka nih aku kayak gini nih. Jadi dia nggak susah lah kita hitung-hitungnya. Per 2 teman-teman ya. Jadi kita langsung aja ke tahap selanjutnya. Akar dari 100 itu adalah 10. Berarti kita langsung aja min 6 plus minus 10 per 2. Nah, cakep teman-teman nih. Jadi kita bakal langsung aja untuk mencari X1 X2 nya teman-teman ya. Untuk X1 nya itu sama dengan min 6 ditambah 10 per 2. Berarti sama dengan min 6 tambah 10 adalah 4 per 2. Berarti X1 sama dengan 2. Nah, oke, lanjut kita bakal ke X2. X2 sama dengan min 6 dikurang 10 per 2. Min 6 dikurang 10 sama dengan min 16 per 2. Min 16 dibagi 2 menghasilkan X, berarti X2 nya adalah min 16 dibagi 2 sama dengan min 8. Oke teman-teman, akhirnya kita selesai teman-teman ya. Kita lihat sini X1 nya 2, X2 nya min 8. Sama kayak yang lainnya, min 8 sama 2 juga. Min 8 juga, mana tadi 2 nya? Sama 2 juga. Oke teman-teman, jadi untuk pembelajaran awal kita untuk rumus persamaan kuadrat ini udah selesai. Tadi kita udah ngejelasin dari awal, dari pengertiannya, bentuk umum, dan metode-metode yang bisa kita gunain. Sebenarnya masih banyak teman-teman ya yang bisa kita kerjain dari persamaan kuadrat ini, kayak aplikasi, akar-akar, terus ada persamaan kuadrat baru juga. Tapi teman-teman, karena memang durasi video sudah terlalu panjang, maaf banget aku cuma bisa sampai ke rumus ABC aja. Jadi dia teman-teman hasil pengerjaan kita tadi ya teman-teman ya. Luar biasa. Kita udah sekitar 20 menitan, hampir 20 menitan mengerjakan ini semua teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi untuk video pembelajaran kita udah selesai. Kita tadi udah nyari cara metode pemfaktoran, kuadrat baru, dan juga rumus ABC. Jadi buat teman-teman, gimana teman-teman? Apakah penjelasan aku cukup jelas? Apakah ada yang kurang? Kalau misalnya ada kurang, teman-teman bisa langsung komen aja. Apa aja yang kurang, apa yang perlu aku perbaikin. Jadi ya juga teman-teman aku pengen nanya, jadi di antara teman-teman ini kira-kira di antara 3 metode ini teman-teman paling suka yang mana? Kalau aku tuh jujur aku suka yang faktoran sama rumus ABC, karena kedua ini memang yang paling sering aku pakai. Jadi kalau misalnya angkanya gampang, kayak mungkin angkanya langsung ketebak lah X1 X2 yang berapa, aku biasanya pakai faktoran. Tapi kalau misalnya angka X1 X2 nya itu abstrak, misal kayak pecahan atau desimal segala macam, aku biasanya pakai rumus ABC. Karena menurut aku kedua metode itu adalah metode yang paling mudah dan juga efektif dan nggak makan waktu yang banyak teman-teman. Ya itu teman-teman, jadi aku suka kedua metode ini. Tapi bukan berarti aku nggak suka metode yang kuadrat baru ya teman-teman ya. Kuadrat sempurna teman-teman ya. Aku juga suka, cuman aku memang lebih suka pemfaktoran sama rumus ABC. Oke teman-teman,
Mungkin ini aja yang bisa aku sampaikan ke teman-teman semua terkait video pembelajaran kita pada hari ini. Untuk Pak Kodar, tolong ya Pak tambahin nilai saya Pak ya. Makasih ya Pak, izin Pak, izin. Jadi sekian dari saya. Terima kasih teman-teman untuk yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan kata dari saya dari awal video hingga akhir video, dan jika terdapat penjelasan saya yang kurang jelas, saya mohon maaf sekali. Saya juga manusia dan tempatnya salah. Kurang lebih mohon maaf. Semoga ini bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.